Selamat siang, Safa. Safa, sudah sholat duhur belum? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah Safa sudah sholat. Safa tahu tidak kenapa Pak Tajudin panggil ke sini? Nggak tahu, Pak. Oh iya, tadi saat ulangan waktu di kelas, Pak Tajudin melihat Safa. Safa melihat jawaban temannya. Tadi teman di sampingnya kan Syakira toh? Kamu melihat jawaban temannya atau mencontek? Betul atau tidak? Iya, Pak. Oke, Safa, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Perbuatan tidak baik. Safa, setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Tajudin juga pernah berbuat salah. Safa pun juga pernah. Dengan mencontek tadi termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Nah, tapi Pak Tajudin di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Tapi Pak Tajudin di sini mau mencari solusi supaya Safa tidak mencontek lagi. Pasti punya alasan kenapa Safa mencontek. Coba cerita sama Pak Tajudin. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar, Pak. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Baik. Berarti ketika Safa belajar, ketika Safa tidak belajar, akhirnya apa? Tidak bisa mengerjakan soal. Betul atau tidak? Betul. Ya, Safa masih ingat tidak? Keyakinan kelas kita yang sudah kita buat ketika di awal pembelajaran dahulu. Apa itu keyakinan kelas ini? Jujur dan bertindak. Jujur dalam bertindak. Safa yakin bahwa sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin? Yakin. Maka sifat jujur itu baik atau untuk kita kan? Baik. Kalau sudah yakin, kira-kira apa yang harus Safa lakukan supaya Safa tidak mencontek? Kenapa? Karena mencontek itu perbuatan yang tidak jujur. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak mencontek kembali? Berarti kita harus belajar. Pinter. Oh iya, belajar. Selain belajar terus apa lagi? Mengerjakan semampunya. Selain itu apa lagi coba? Selain berdoa kepada Allah. Oke, baik Safa. Sudah tahu kan apa yang harus dilakukan supaya Safa tidak mencontek kembali? Baik. Sekarang pertanyaannya, kapan Safa mau memulai seperti yang Safa katakan tadi? Hari ini, Pak. Oke, mulai hari ini ya, siap? Oke, baik. Mulai hari ini Safa akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, yaitu akan belajar, kemudian mengerjakan semampunya, kemudian berdoa kepada Allah. Oke, baik. Terima kasih Safa. Pak Guru yakin Safa pasti bisa menjadi seorang pribadi yang baik, pribadi yang solihah, bahkan menjadi kebanggaan orang tua. Terima kasih ya Safa. Ya. Selamat pagi Safa. Oke, Safa sudah istirahat nak? Safa tahu nggak kenapa Pak Guru panggil ke sini? Nggak tahu, Pak. Oh ya, Safa tadi berangkat ke sekolahnya jam berapa nak? Jam 7.15. Jam 7.15. Sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Artinya Safa ini datang ke sekolahnya tepat waktu atau terlambat? Terlambat, Pak. Ya terlambat. Ini perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Tidak baik. Berarti perbuatan yang salah, terlambat itu ya. Baik, setiap manusia Safa pasti pernah berbuat kesalahan. Termasuk Pak Tajudin. Pak Tajudin juga pernah terlambat saat menghadiri sebuah acara. Tapi di sini Pak Tajudin bukan mau mencari siapa yang salah. Tapi Pak Tajudin mau membantu untuk mencari solusi terhadap masalah keterlambatan Safa datang ke sekolah. Itu apa sih kok bisa terlambat? Pasti punya alasan kenapa terlambat datang ke sekolah. Coba cerita sama Pak Tajudin. Karena tidurnya kemalaman. Tidurnya kemalaman. Itu belajar atau ngapain?
Menonton TV sama main HP. Nah, nonton TV sama main HP, akhirnya tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan, betul tidak? Betul. Betul. Baik, Safa, masih ingat dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita dahulu ketika awal pertemuan kita sudah membuat apa itu kesepakatannya, keyakinannya? Disiplin dan tepat waktu. Apakah disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita, Safa? Safa yakin nggak untuk nilai-nilai itu? Yakin. Oh ya, baik. Sekarang apa yang harus dilakukan supaya Safa itu datang ke sekolahnya tidak terlambat? Tidur harus lebih awal. Nah, tidur harus lebih awal. Terus apa lagi? Selain tidur awal, apa lagi? Terus memasang alarm. Nah, pasang alarm, oke. Tidur lebih awalnya jam berapa coba? Jam 8. Nah, jam 8. Kalau sebelumnya mungkin jam 9, sekarang jam 8. Oke, kemudian apa tadi? Pasang alarm. Pasang alarmnya itu ya sebelum subuh. Supaya apa? Supaya Safa juga bisa melaksanakan sholat subuh. Oke, harusnya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kapan mau memulainya? Nanti mulai hari ini. Oke, bagus. Baik, berarti mulai hari ini harusnya akan melakukan perubahan-perubahan itu ya, untuk agar bisa menjadi lebih baik, menjadi anak yang disiplin dan tepat waktu, bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih Safa. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa, kelas 4C. Saya senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi bersama Pak Tajudin. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Senang sekali diajak Pak Tajudin untuk memahami masalah dan mencari solusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.